DP masalah mau bertambah guru. Tambah guru Hmm, di aplikasi. di aplikasi. Boleh. Apanya yang boleh masuk? Maksudnya mau bertambah PTK itu cuma DP lulusan SMA. Oh, yang Hmm. bersangkutan SMA. Jadi sebelum saya mau jelaskan itu, yang saya mau tanyakan itu, yang bersangkutan itu punya sementara kuliah atau punya niat untuk kuliah, kan begitu. Kalau misalnya dia sementara kuliah, maka menurut saya kan sah-sah saja, karena di dalam sebenarnya kalau kita orang mengacu ke undang-undang guru dan dosen itu keras di situ sebenarnya. Dia sudah ada DP standarisasi bagi guru sarjana, bagi dosen kan S2. Kemudian ada turunan dari undang-undang itu yang disebut dengan Permendikbud. Di sana juga keras dia diatur di dalam item linearitas. Berbicara linearitas berarti berbicara tentang strata. Berarti ada stratanya di situ. Kalau misalnya dia masuk dalam strata 1 berarti disiplin ilmunya ada disiplin pendidikan, misalnya PGTK. Berarti disiplin pendidikannya adalah guru TK di situ. Kalau misalnya di SMA disiplin ilmunya apa? Sementara yang diatur di situ kan strata, bukan sekolah menengah. Nah, kemudian kalau kita mengacu ke aplikasi, di aplikasi ketika kita menginput dia warning, bukan invalid. Kalau invalid itu berarti dia merah. Warning. Kenapa warning? Warning itu harus kita pahami dulu, bukan sekedar kita tahu bahwa warning adalah terjemahannya adalah peringatan, tetapi ruh daripada warning itu apa di dalam aplikasi? Kan begitu? Ya. Kan? Misalkan kita input di SMA warning. Dalam sifat aplikasi warning itu bisa simpan, dia akan terkirim. Tetapi dia tidak akan terkapar. Karena apa? Pemerintah tidak akan mau merugikan teman-teman. Pemerintah itu hebat. Mereka sudah bikinkan undang-undang, bikinkan Permendikbud, bikinkan sistem yang bisa menampung dengan tidak merugikan siapapun, dengan menguntungkan orang yang punya hak untuk beruntung dan tidak merugikan bagi orang-orang yang mungkin belum ada nasib baik, begitu. Sehingga di situ kalau menurut analisa saya tidak ada sih larangan untuk saya SMA tidak bisa, bukan tidak bisa. Tapi ingat, di dalam aplikasi itu dia dianggap, meskipun dia tidak sementara kuliah atau tidak ada niat kuliah, tetap dia dianggap oleh sistem itu sementara kuliah. Karena warning, dianggap kapanpun sampai dia pensiun di sekolah itu dianggap dia sementara kuliah. Resikonya apa? Resikonya tak langsung. Di mana resiko tak langsung? Dia tidak akan terkapir di sertifikasi. Tidak akan masuk di dalam sertifikasi. Jadi Kenapa? boleh Karena semua isi DP formulir baru kasih masuk berkas. Begini. Pertanyakan dulu ke pihak yang bersangkutan, dia punya niat tidak untuk kuliah atau dia sementara kuliah. Kan ada jaminan semacam kita nambah kredit di bank, punya anggunan. Nah kalau misalnya Nanti apa ya? misalnya dia tidak kuliah, dia tidak ada niat kuliah SMA, mengajar di situ. Nah apa yang di dalam otak? Apa yang di dalam pikirannya sih? Oke lah, mungkin dia punya niat mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam batang tubuh undang-undang, kemungkinan besar seperti itu niatnya. Dia mau mempartisipasikan DP ilmu pengetahuan wawasannya yang dia dapat misalnya di SMK, di SMA, di mana, untuk dia transfer ke siswa, anak didik. Karena niat baiknya kan dia ingin mencerdaskan bangsa, dapat hal dan lain sebagainya. Tetapi ingat, kembali dia harus berpikir bahwa apa umpan balik untuk dia, ya kan? Jangan hanya berpikir untuk bangsa terus, berpikir juga untuk
umpan balik ke kita, kesejahteraan yang bersangkutan itu apa? Kan seperti itu. Nah, kalau bicara tentang boleh tidaknya, keras tidaknya misalnya, tidak bisa SMA, harus S1. Kalau teknis, saya tidak bisa sampaikan bahwa tidak bisa. Itu tolong dikonsultasikan dengan pihak kepegawaian Dikbud. Tetapi kalau berbicara analisa, saya menganalisa melalui aplikasi. Kenapa warning? Kalau memang misalkan, kalau memang SMA itu keras tidak bisa, maka di dalam sistem aplikasi pasti dia invalid. Oh, siap. Invalid berarti tidak bisa. Tapi kenapa warning? Berarti ada kesempatan yang diberikan oleh pemerintah terhadap PTK yang status pendidikannya SMA untuk melanjutkan. Sementara kuliah maupun karena pemerintah tidak mau merugikan warga negara. Pemerintah itu tidak akan mau merugikan warga negara. Pemerintah telah memberikan aturan-aturan yang fleksibel. Undang-undang dan Permendikbud itu dibuat untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, bukan untuk merusak. Kan seperti itu kan? Nah, jadi kalau menurut saya sih seperti itu, tapi tolong dikonsultasikan dengan kepegawaian bagaimana DP kerasnya. Tapi kalau saya lihat kalau saya pandang dari aplikasi sih warning, ya kan? Kan di aplikasi kan biasa warning kan, ada warning kan di situ. Nah itu harus dipahami. Apa maksudnya warning itu? Sudah durasi waktu. Oke, sip. Oke. Selesai.